Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Kasus Subang jalan di tempat, praktisi hukum para pelaku paham ilmu kriminologi. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih juga belum terungkap. Kasus pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu atau Amel di Subang masih jalan di tempat. Sudah berjalan 5 bulan, kasus kematian ibu dan anak di Subang masih belum bisa terungkap siapa pelaku dalang dan orang yang membantu dalam proses pembunuhan tersebut. Kenapa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih juga belum terungkap? Bisa saja, karena polisi kesulitan dalam menemukan alat bukti yang jelas dari pelaku di lokasi kejadian. Praktisi hukum yang juga Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Galunggung STHG Tasikmalaya, Dr. Haen Suryana SHMH mengatakan, dalam kasus hukum biasanya ada hal yang bisa mengungkap siapa pelakunya. Dua hal tersebut adalah alat bukti dan juga saksi. Alat bukti dalam kasus pembunuhan biasanya sidik jari di lokasi kejadian. Sedangkan untuk kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, polisi kesulitan menemukan sidik jari dari para pelaku. Ini sebuah fenomena baru kalau pelaku pembunuh di kasus Subang sudah paham dalam konteks menghilangkan jejak alat bukti, dalam hal ini sidik jari, kata Haen Suryana baru-baru ini. Kata Haen Suryana, di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, para pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang sangat paham ilmu kriminologi. Indikasinya, saat melakukan pembunuh ibu dan anak di Subang, para pelaku tidak meninggalkan jejak sidik jari di lokasi kejadian. Mayat Tuti dan Amel korban pembunuh kasus Subang sudah dibersihkan, begitu juga jejak-jejak bekas sidik jari pelaku di lokasi kejadian sudah dibersihkan. Biasanya, kata Haen Suryana, kasus pembunuhan bisa langsung terungkap diawali dari adanya sidik jari pelaku yang ditemukan di lokasi kejadian. Sidik jari di TKP dalam kasus pembunuhan bisa bicara. Sedangkan dalam kasus Subang tidak satu pun si pelaku meninggalkan jejak sidik jari. Si pelaku sudah paham menghilangkan alat bukti, kata Haen Suryana. Soal saksi, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kata Haen Suryana, tidak ada satupun saksi yang melihat, menyaksikan atau mendengar peristiwa pembunuhan tersebut. Sehingga proses pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang memakan waktu yang lama dan sampai saat ini masih belum terungkap. Kata Haen Suryana, konstruksi hukum dalam penanganan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang harus serius dengan mendatangkan ahli yang profesional. Karena seberat apapun kasus yang dihadapi, menjadi kewajiban pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku pembunuh. Haen Suryana optimistis dengan pengalaman yang dimiliki polisi dan juga teknologi yang ada, polisi bisa mengungkap siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Hanya saja butuh waktu yang panjang untuk bisa mengungkap pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut karena jejak sidik jari pelaku di tempat kejadian perkara sulit ditemukan. Termasuk juga tidak ada saksi yang melihat secara jelas peristiwa pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Sejauh ini tim penyidik sudah memeriksa 69 saksi dalam menangani kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polisi juga menemukan lebih dari 50 DNA sidik jari di lokasi kejadian. Tetapi belum ada yang mengarah pada pelaku utama pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Akhir tahun 2021 lalu, Polda Jabar sudah merilis wajah terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Hanya saja wajah terduga pelaku masih dari samping dan belum memunculkan seluruh wajah pelaku. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.